selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPI Bethel Magelang bersama Kak Fafa. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oh ya adik-adik, kabar adik-adik selama di rumah gimana nih? Terutama kabar Kak Fafa selama pandemi ini. Puji Tuhan Kak Fanya, selama pandemi ini kakak terus diberikan kesehatan sama Tuhan. Dan juga kakak gak kerasa banget nih udah 1 tahun ada di rumah. Dan kakak harap semoga adik-adik juga yang ada di rumah selalu bersukacita, selalu ingat untuk memuji nama Tuhan. Oh ya, kita juga mau menyapa adik-adik Kak Fanya yang ada di rumah. Ada Al, ada Jose, Tristan, ada Audrey, ada Yudi, ada Cinta, ada Viel, ada Fael, dan ada adik lainnya yang nggak bisa kita sebutin satu persatu ya. Oke, untuk memasuki firman Tuhan, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk berkat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau menyerahkan Tuhan, ibadah hari ini hanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Untuk memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, shalom. Selamat hari Minggu, adik-adik yang di rumah. Ya, selamat hari Minggu juga buat mama papa yang sedang mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Renungan hari ini Kak Obed bawakan ya dari 1 Esra ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Nah, sambil membuka 1 Esra ayat pertama sampai yang kelima, sebelumnya kita akan satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk renungan pada minggu hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada minggu hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kiranya setiap apa yang kami dengar pada renungan pada minggu hari ini boleh menjadi yang terbaik buat setiap kegiatan kami, baik di rumah, di sekolah, bersama keluarga, baik bersama teman-teman juga ya Tuhan. Berkati juga setiap apa yang kami lakukan dalam pelajaran kami Bapa. Berkati hamba-Mu ini yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata, hati, dan telinga anak-anak-Mu untuk renungan yang akan hamba-Mu ini bawakan minggu hari ini. Ampunlah kekurangan kami, hanya dalam nama Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Kita buka 1 Esra ayat yang pertama sampai yang kelima. Dengan perikop bacaan, Kores menginginkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Kakak bacakan yang ayat yang pertama sampai yang kelima. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Pasalnya yang ketiga, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya tergerak, yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya. Berikut adalah sebagian dari renungan kita pada minggu hari ini adik-adik, di mana Raja Kores, Raja Persia ini ingin bahwa mereka yang terbuang dari bangsa-bangsa mungkin setelah peperangan, setelah penindasan, ingin berkumpul kembali untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Apa sih rumah Tuhan? Nah, rumah Tuhan itu adalah antara lainnya yaitu bisa juga dengan gereja, bisa juga dengan pondok-pondok ibadah. Namun inti dari pembacaan ini adalah bagaimana kita bisa membangun. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk membangun sebuah bangunan ataupun rumah, kita harus membutuhkan beberapa materi bahan baku seperti ada kayu, ada batu, ada semen, ada juga mungkin barang-barang dari besi, dari kawat, berbagai macam bahan kita kumpulkan untuk membangun sebuah rumah. Lalu ada juga bagian-bagian tertentu yang harus dilaksanakan, tidak hanya cuma satu orang.
ada bagian di mana tukang kayu harus bersedia dan siap untuk membangun rangka-rangkanya, ada di mana tukang batu untuk bersiap untuk memulai membuat pondasinya, bagaimana juga nanti tukang besi untuk membuat kerangka-kerangka di atasnya. Setiap orang ada bagian-bagian masing-masing. Seperti halnya juga ketika adik-adik bekerja kelompok dengan teman-teman di sekolah. Mungkin ada tugas untuk membuat prakarya, membuat sebuah perahu atau membuat sebuah bangunan atau mungkin apa dari bahan-bahan baku yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, setiap teman-teman yang kerja di kelompok itu pasti akan mempunyai tugas mereka masing-masing. Nah, di mana tugas mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya mungkin ada yang menjadi bagian membangun, ada yang bagian untuk berusaha untuk membersihkan dan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing dan harus benar-benar konsisten atau harus sangat serius. Tiap bangunan yang akan dibikin tersebut atau tugas-tugas dari tiap apa yang menjadi tugas dari kelompok mungkin di sekolah atau di apapun, itu harus kita laksanakan dengan disiplin dan konsisten, tepat waktu dan sesuai dengan tugas adik-adik masing-masing. Jangan mungkin adik-adik dapat tugas menggambar tapi malah ditinggal nge-games, lalu ditunda-tunda. Nanti ketika teman-teman yang lain mulai menanyakan mana tugas kamu, akhirnya terlambat dan akhirnya mendapatkan nilai yang jelek. Nah, semua yang harus dilakukan untuk Tuhan itu harus selalu disiplin dan tepat waktu. Nah, begitu juga dengan membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah tidak hanya membutuhkan alat, namun juga bahan baku. Apa saja alat-alatnya? Tiap bagian mempunyai alat mereka masing-masing. Tukang batu harus punya palu. Mereka harus punya keahlian untuk memecahkan sebuah batu supaya dapat terpakai untuk membangun sebuah pondasi, menatanya supaya rata dan kuat dan kokoh untuk menopang kerangka-kerangka yang akan dibangun. Ada juga di bagian tukang kayu, gimana mereka harus membentuk struktur kayunya supaya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik rumah tersebut. Siapa sih pemilik rumah? Yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, dari sini kakak mau jelaskan kalau Tuhan pengen kita semua membangun rumah Tuhan, membangun setiap apa yang kita lakukan itu baik bersama mama, papa di rumah, kita bangun bersama-sama, kita bangun komitmen, kita bangun kedisiplinan baik dari segi ibadah, harus bangun pagi, berdoa dulu, baru nanti kita mandi, setelah selesai mandi baru kita nanti sarapan, selesai sarapan kita mengikuti ibadah pada setiap hari Minggu. Lalu ketika hari-hari biasa kita harus mempersiapkan diri untuk persiapan sekolah, dapat tugas dari Bapak dan Ibu guru. Lalu di mana sekarang pada momen-momen tes kita harus belajar, kita harus mempersiapkan apa yang akan kita hadapi untuk pelajaran kita masing-masing. Sama, begitu juga dengan membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan harus banyak-banyak dipersiapkan, yaitu dengan segala doa, dengan segala perbuatan kita yang baik, dengan ucapan syukur, dengan nyanyian, dengan pujian, dengan persembahan tubuh kita kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi rumah Tuhan kita masing-masing. Karena rumah gak harus berbentuk dengan rumah, namun rumah Tuhan bisa di dalam hati kita, di dalam mama papa juga kita, di dalam keluarga kita juga sudah membangun rumah Tuhan. Gimana Kak caranya supaya membangun rumah Tuhan di dalam rumah kita sendiri? Nah, caranya dengan kita sering beribadah di rumah, berdoa, baca kitab suci, lalu selalu memuji Tuhan, belajar yang rajin, boleh memain game, boleh, cuma ada waktunya. Jangan
Terus ketika kita belajar di samping main games, ada waktunya setiap apa yang kita lakukan itu ada waktunya, di mana waktu main games juga main games, di mana waktu belajar kita juga harus belajar fokus supaya tidak hanya kita berdoa namun juga kita harus belajar supaya kita pandai, supaya kita mengerti, karena kita anak Tuhan harus pandai karena Tuhan memiliki segala sesuatunya. Kita harus juga bisa mengerti segala sesuatunya yang Tuhan mau supaya kita selalu diberkati, supaya kita menjadi rumah-rumah Tuhan di setiap di mana kita berada. Mungkin di tempat lain, wah ternyata si Pano, ternyata si Ano kok sekarang jadi beda ya, sering rajin belajar, sering rajin beribadah, sering berdoa. Adik Michelle juga berbeda, Kak Martin, Kak Brian juga kok sekarang kok jadi berbeda ya ketika sering baca Alkitab. Nah, pasti karena kita dekat dengan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang lebih baik dan pasti menjadi teman-teman. Wah, saya senang main sama si Cinta, main dengan Jeremy, main dengan Mika, main dengan teman-teman yang lain, main dengan Esther, dan mereka mungkin wah ternyata benar ya anak-anak Tuhan itu enggak hanya cuma di dalam ibadah saja, tapi juga ketika bergaul selalu berbagi, selalu nurut sama orang tua dan opa oma juga di rumah. Nah, jadi inti dari Raja Quraisy ini adalah supaya mereka-mereka bangsa-bangsa yang terbuang ini bisa berkumpul kembali dan membangun rumah Tuhan, membangun rumah Allah untuk mereka beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di sana. Nah, sebelum kakak mau menutup renungan pada minggu hari ini, kakak mau berikan tugas buat adik-adik yang di rumah. Tugasnya adalah sebutkan 10 alat konstruksi atau alat bangunan untuk membangun rumah. Ada beberapa alat bangunan yang untuk membangun rumah. Nah, sebutkan 10 macam alat-alat untuk membangun rumah. Apapun itu. Lalu soal tugas yang pertama itu, tugas yang kedua adalah buatlah sebuah bangunan rumah Tuhan, digambar ya adik-adik, digambar lalu nanti diwarnai juga boleh atau hanya sketsa saja juga boleh. Nanti setiap gambar dan setiap 10 alat perkakas itu, 10 alat konstruksi atau alat untuk membangun itu dikumpulkan, difoto, dikirimkan ke grup Mom and Dad, nanti akan dinilai oleh kakak-kakak layan dan akan nanti dikumpulkan. Setiap tugas itu akan dinilai dari segi kerapian, lalu segi rajinnya ketika mengikuti ibadah ini. Nanti adik-adik yang mendapatkan nilai tertinggi di akhir bulan Maret akan mendapatkan bingkisan dari kakak-kakak layan. Begitu juga dengan minggu depan juga akan ada tugas-tugas yang lain. Setiap tugas yang dikumpulkan harus diingat bacaannya di ayat apa, di pasal apa, ayat berapa, dan tanggal berapa. Lalu siapa kakak layan atau kakak pengurus yang membawakan. Nanti ditulis dalam satu lembar setiap jawabannya itu, nanti dikumpulkan atau difoto, dikirim di grup Mom and Dad, nanti kakak layan yang akan menilainya. Demikian sebagian dari firman dan renungan pada minggu hari ini. Jangan lupa setiap tugas yang kakak berikan untuk bulan ini, semoga adik-adik sehat di rumah. Jangan lupa untuk mengikuti setiap protokol kesehatan ya adik-adik. Selalu cuci tangan, selalu mandi setiap keluar dari rumah, pulang mandi. Minimal cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar. Jangan bepergian kalau tidak perlu.
Tetap selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ingat selalu belajar, berdoa, dan memuji Tuhan. Kiranya renungan pada minggu hari ini membuat kakak-kakak dan adik-adik semua mengerti akan pentingnya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Untuk merespon firman, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari adik-adik, kita mulai doa syafaat kita pada minggu hari ini. Kita akan doakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing, buat bangsa dan negara kita, buat pergumulan kita, buat gereja, buat aktivitas belajar mengajar, dan juga kakak-kakak layan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memberikan nafas di setiap minggu pagi ini ya Bapa, supaya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya kami hanya rekaman dan kami hanya berada di YouTube ya Bapa, namun Engkau selalu ada di setiap hati kami. Engkau melawat setiap apa yang menjadi permasalahan kami. Engkau lindungi kami hari lepas hari di tengah pandemi COVID Corona ini ya Bapa. Terima kasih juga untuk kasih setiap penyertaan-Mu ya Tuhan, di mana kami kembali masuk di bulan Maret 2020. Kiranya bulan-bulan ke depan lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya ya Bapa. Dari hari lepas hari bertambah indahnya Bapa. Berkatilah gereja kami ya Bapa, gereja GBIB Bethel Magelang, di setiap kegiatan kami, di setiap program kerja kami, di setiap staf kami, di setiap ibu pendeta yang lakukan apapun itu. Engkau selalu menyertai ya Bapa. Begitu juga dengan staf untuk setiap apa yang menjadi
rencana-rencana kami sebagai pelkat di sini ya Bapa, begitu juga dengan komisi. Engkau naungi setiap kegiatan kami masing-masing ya Bapa, setiap bagiannya, setiap person-person yang proaktif dalam setiap kegiatan ya Bapa. Engkau selalu melindungi. Berkati juga dengan kami kakak-kakak layan pelkat PA, begitu juga dengan pengurus ya Bapa, yang kiranya setiap kami berikan pencerahan di setiap kegiatan kami, berikan kesehatan setiap kami, berikanlah segala sesuatu yang kami perlu ya Bapa, supaya kami selalu dan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati juga Kota Magelang, di mana kami baru saja melantik, atau warga Magelang baru saja melantik wali kota yang baru ya Bapa. Kiranya tangan mereka baik adanya untuk kota kami, memperindah kota kami, mempercantik kota kami, dan selalu menjadi yang terbaik untuk kota kami ya Bapa. Bertambah aman, bertambah sehat, dan bertambah ramah ya Bapa, baik untuk kami sebagai warga gereja dan sebagai warga negara atau warga kota Magelang. Berkati setiap staf sampai RT RW Bapa di setiap kepemimpinannya. Tak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara ya Bapa, di mana Bapak Joko Widodo di kepemimpinannya sebagai presiden. Engkau kuatkan, Engkau berikan pencerahan, dan Engkau selalu tutup bungkus setiap apa yang menjadi rencana-rencana yang terbaik untuk negara kami ya Bapa, di dalam penanggulangan COVID pandemi ini ya Bapa. Engkau berikan solusi yang terbaik, Engkau berikan apa yang kami perlukan untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya Bapa, karena kami tahu ancaman di luar itu sangatlah membuat kami menjadi lemah, namun Engkau kuatkan dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tim multimedia Bapa, ada Kak Nugroho, begitu juga dengan Kak Rayung ya Bapa sebagai musik. Kiranya Engkau selalu berkati kami, dan juga untuk tim-tim multimedia dari gereja ya Bapa, Engkau selalu berkati mereka supaya dapat selalu menjadi alat-alat-Mu di gereja di mana kami tinggal. Kiranya setiap doa yang kami alaskan ini sempurna di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa, ampunilah segala kekurangan kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum itu kakak juga mau berpesan kepada adik-adik untuk selalu Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selalu. dan juga jangan lupa tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, dan jangan lupa olahraga. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan bersukacita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.